إلا الله لا إله 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 إلا الله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, Mursyid kita, Rabbina Abuya Syahadi Amran Wali Al-Khalidi, beserta Umi, Inya, dan juga seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur panjang, dan dibantu oleh Allah perjuangan Abuya untuk mengajak umat hudur hati kepada Allah, merasakan sifat jamal jalal Allah, dan juga mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Wali Kepri, Wali Batam, dan juga Buya Mukhtar, Ustaz Al-Rijal, Wali Barat apa tadi? Abi Nasir Wali? Batam Barat. Oh, Wali Batam Barat, Abi Nasir. Dan juga Ketua Ratib, Ketua Hapud, Ketua Khatam, Bang Samsul, Bang Heri, Pak Mas Luki, Bang Bahtiar. Wabil khusus pada Ketua B2T Umiria Anggraini dan saudara beliau. Alhamdulillah dengan hadirnya Umiria ke posko kita ini bertambah-tambah keberkahan yang Allah berikan, sebab beliau baru saja balik dari Tanah Suci dengan berfoto. Ada foto Abuya di sana, ya. Ini luar biasa, Umi. Ada cerita-ceritakan Abuya, nyebut-nyebut nama Abuya di Mekah atau Madinah, Umi? Di Madinah kita karantina 3 hari, kita zikir ratib 1000 terus. Alhamdulillah. Mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Kami. Ya, ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan, menyebut nama mursyid itu, menceritakan mursyid itu sama seperti kita berzikir kepada Allah, tapi bukan berzikir kepada Allah. Nah, ini harus dapat kita pahami. Mengapa dengan kita selalu menyebut, menceritakan keadaan apa yang diberikan, apa yang diajarkan oleh mursyid, menambah hati kita untuk mengingat Allah, untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampainya kita di tempat Abuya mengajarkan, membimbing kita untuk berjalan, berkemauan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri Abuya itu sendiri. Namun begitu kita sebagai salik, sebagai seorang murid, wajiblah dulu kita sampai kepada mursyid. Wajib dulu kita sampai kepada mursyid. Karena kita meyakini bahwasanya tanpa seorang mursyid kita tidak bisa hudur hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sifat husnudzon yang wajib ada pada setiap si salik.
Begitu juga dengan makalah yang dihadirkan oleh Abuya pada malam hari ini, yaitu mengenai Abuya Haji Amran Wali dalam kehidupan dan perjuangannya. Ini sebagai seorang salih, sebelum kita kenal, kalau Abu Daifi mengatakan harus cinta dulu. Bagaimana? Belum kenal kok bisa cinta? Harus ada rasa husnudzon, berbaik sangka. Selamat datang guru kita Ustaz Abdul Syukur. Beliau karena jadwal agak padat, walaupun terlambat datang. Alhamdulillah. Allahumma shalli. Ini juga yang terjadi, sifat prasangka baik. Sifat prasangka baik agar menimbulkan rasa sangat berhajat kepada orang yang baik itu, yaitu mursyid. Nah, ada satu kisah di zaman baginda Rasulullah SAW. Pada waktu itu setelah kepulangan Isra dan Mi'raj, maka ada yang membawa khabar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Jahal, yang ingin mempengaruhinya. Apa kata Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Abu Bakar, itu Muhammad memang tukang pembohong, katanya. Dia baru mengatakan bahwasanya dia Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, berjumpa Allah di langit ketujuh. Sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa dengan waktu yang sangat begitu cepat. Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau itu yang menceritakan, yang mengatakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih ajib daripada itu aku percaya. Lebih ajib lagi daripada itu aku percaya. Disebabkan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang sebagai salih, sebagai murid, apakah kita sudah membenarkan apa yang dikatakan oleh mursyid kita Abuya? Ini kita bertanya pada diri kita. Bukan hanya langsung apa yang dikatakan Abuya, tetapi juga murid-murid Abuya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi yang menyampaikan kabar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musuh besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meyakini karena perkataan itu adalah perkataan yang baik. Begitu juga dengan kita, apabila ada bahasa-bahasa dari murid-murid Abu yang kadang-kadang di luar nalar kita, tetapi kita pernah mengetahui bahwasanya
wali-wali Allah itu mendapat, Allah memberikan satu kelebihan yang orang lain tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Nah, jadi dalam perjalanan ini kita jangan hanya merasa puas, merasa kita sudah cukup hanya menjadi jamaah, tapi juga kita harus bercita-cita menjadi murid. Murid yang bagaimana? Murid yang baik. Murid yang baik itu ulama mengatakan yang gurunya bangga kepada dirinya, bukan hanya dirinya bangga kepada gurunya. Dan harus berlatih-latih juga, berkeinginan juga, mengharap anugerah daripada Allah bisa menjadi kekasihnya. Ditanamkan rasa cinta kita kepada Abuya, karena ketika rasa cinta itu ada, maka orang yang bercinta itu orang yang berjinak-jinak dengan yang dia cintai. Jadi apapun yang dia lakukan, dia melakukan dengan iradah orang yang dia cintai, bukan dengan iradah dirinya. Termasuk dengan mengkasatkan kasat atau dengan memperbaharui niat. Pernah terjadi, ini sebenarnya satu rahasia, tapi ada rahasia yang boleh didahirkan. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang terlambat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan satu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau yang lain, apa yang kamu niatkan? Sampailah pertanyaan itu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa jawab Sayyidina Ali? Aku niat ya Rasulullah sebagaimana yang engkau niatkan. Dia menyangkutkan, menyerahkan diri, kemauannya kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam kita melaksanakan zikir ratib seribu, Abuya kita mengajarkan ini, kita harus memahami yang menggagas ini, kalimah thayyibah ini, kalimah Allah ini, yang menggagas, yang diberi nama zikir ratib seribu ini, itu adalah mursyid kita. Tentu dalam kita melaksanakan ini, kita sangat berhajat, berharap futuh, keberkahan daripada mursyid kita yang menggagasnya. Maka kita sangkutkanlah niat kita kepada mursyid kita. Jangan kita berniat mengikuti ratib seribu supaya suamiku tidak kawin lagi, atau supaya aku dapat istri lagi, tambah istri. Bukan tidak boleh, boleh, karena itu juga tidak diharamkan, niat-niat yang baik. Tapi jauh di dalam
hati kita menyangkutkan kemauan kita ini kepada kemauan guru. Karena kalau kita mendahulukan kemauan kita masih bercampur dengan hawa nafsu yang buruk. Kita pun berharap dengan anugerah Allah agar bersih kemauan kita dari kemauan diri kita. Kita serahkan kemauan kita ikuti, kita jalani dengan apa kemauan mursyid kita. Mudah-mudahan Allah memberi anugerahnya kepada kita semua agar kita dapat melakukan apa-apa yang diinginkan menurut mursyid kita, menurut para khalifah dan juga murid-murid Abu yang telah sampai, yang telah menjalani apa-apa kemauan daripada Abu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam makalah ini kita melihat bagaimana perjalanan Abuya kita. Beliau bukanlah orang yang alim sin salabi. Nah, itu perlu kita ingat. Abuya bukan seorang yang alim dengan sim salabi. Apa namanya kalau sekarang banyak orang yang alim sim salabi. Pesantren kilat. Nah, itu ya, pesantren kilat. Berapa hari pesantren kilat? 3 hari. 3 hari paling lama 1 minggu. Ya, sudah mendapat gelar ustaz. Tapi Abuya kita menempuh ilmu, bahkan masuk di dalam tarekat ini sejak berusia 10 tahun. Banyak sekali menimba ilmu-ilmu dari segi syariat, tarekat, dan juga ilmu-ilmu alat lainnya. Dan perjalanan beliau itu jangan kita menyangka pergi ke Padang zaman Abuya itu, jangan kita menyangka macam sekarang kita pergi dari Batam ke Padang naik pesawat 1 jam sudah sampai. Jadi mujahadah Abu itu, itulah yang mendatangkan mahabbah. Perjuangan perjalanan itu dulu itu pernah kami mendengar dengan naik kapal. Lama waktu perjalanan itu. Kapal layar. Kapal layar ya. Bukan kapal mesin. Bukan kapal mesin. Lama. Hanya ingin mengharap keberkahan daripada guru-guru yang guru-gurunya itu adalah murid daripada ayah beliau sendiri. Abuya Al-Baisati, seperti Abuya Al-Baisati dan guru-guru lainnya. Pada saat Abuya di Padang itu, di sini di makalah ini kita melihat Abuya juga tinggal di rumah yaitu Umi daripada Abuya Profesor Muhibbuddin Wali, yaitu juga anak seorang ulama besar yang sering di dalam nazam kita sebutkan, yaitu Syekh Ismail Jamil Jahu. Syekh Jamil Jahu, murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi waktu di Mekah. Beliau tinggal di sana. Diuji oleh Allah dengan sakit, diobati. Kalau zaman dulu mungkin sudah ada di Padang dokter ya, belum ya. Dukun dibawa ke dukun, tapi oleh dukun itu diceburkan ke dalam kolam, kita katakan sekarang.
Kalau timbul kepala abu itu dilempar pakai batu. Bayangkan terapinya. Lalu didengar oleh kakek beliau. Dijemputlah, pulanglah, dibawa pulanglah ke Pau. Diobati, alhamdulillah sembuh. Dan Abuya itu kami pernah mendengar daripada salah satu murid Abuya yang mondok di Darussalam. Beliau juga adalah saudara kami, Tengku Hamdani. Beliau bercerita bahwasanya Abuya itu tinggal di makamnya Abuya Mudawali, bukan di rumah. Yang pernah tahu, yang kita semua yang telah sampai di sana selama 15 tahun di situ. Kita pernah sampai. Maka Abuya digelar dengan Abu Tahlif dan Abuya Kubah. Dan itu juga saran daripada guru beliau dan juga guru sekaligus sahabat Abuya Mudawali, almarhum Abu Hasan Kurungkali, seorang ulama besar. Beliau perwakilan Nahdlatul Ulama di Aceh. Itu Abu Hasan Kurungkali, Ustaz Syukur. Alhamdulillah saya udah pamit pondok. Itu salah satu ulama yang diundang oleh Soekarno pada zamannya dari Aceh, Abu Hasan Kurungkali dan Abuya Mudawali Al-Khalidi. Singkat cerita, Abuya memimpin pondok pesantren lama sekali, Darussalam. Waktu itu tidak ada yang membenci Abuya. Memimpin pondok pesantren itu murid-muridnya senang. Setelah Abuya mengangkat ajaran kesufian, ajaran ihsan, barulah murid-murid Abuya banyak yang membenci Abuya. Namun begitu Abuya tidak menyumpahkan mereka. Seorang guru boleh sumpah ketika muridnya durhaka pada, tapi itu tidak dilakukan Abuya. Bahkan Abuya masih juga merangkul semuanya. Begitulah kasih sayang. Sekalipun muridnya itu menyesatkan beliau, yang menimba ilmu pada beliau. Ini kan lucu. Lalu Abuya bolak-balik kitab itu, termasuk mendapat dalam Al-Quran itu ayat barang siapa yang, sekira artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yattaqillah yaj'al. Nah, ini adalah ajaran ihsan, ajaran bongkar pasang. Waktu Abuya jumpa dengan almarhum Abu Usman Belante, mereka pergi ke salah satu tempat yang dikenal dengan nama Tengku Fanado. Apa Fanado? Do itu bersangatan. Kayak seperti yang pengajian kitab Manazil Asairin pada malam yang lalu. Kalau sauk rindu, kalak bersangatan rindu. Kalau fana itu hilang dirinya. Ini tambah do lagi. Bersangatan hilangnya. Bukan zuk. Zuk itu ya rasa fana tadi. Ini sangat zuknya, fanado. Lalu Abuya
bolak-balik kitab lagi. Apa Fanatok? Tengku ini almarhum itu datang ke sana naik motor dengan almarhum Abu Usman Belante. Itu yang dilewatin ada kayak sungai, kayak paret, yang jembatannya itu satu pohon kelapa. Oleh Abu Usman Belante berkata kepada Abu Ya, yang kita lewati tadi Abu, satu batang kelapa. Apa kata Abu Ya? Sudah lewat. Apa dibilang lagi? Kalau belum lewat, takut ini sudah lewat ke sebelah sana. Itu salah satu anugerah kelebihan yang Allah berikan kepada Rabbi kita. Sampailah kita rasakan saat sekarang ini nikmatnya buah-buah dari perjuangan Abuya. Mudah-mudahan dengan kita sedikit mengenal Abuya, menambah rasa kerinduan kita untuk berjumpa dengannya, untuk kita mengharap keberkahan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita mencintai wali-wali Allah maka menjadi asbab Allah cinta kepada kita. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.